Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila hadyihi ila yaumi yalqah. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya yang mana tak pernah terputus. Kita selalu mendapatkan kesempatan dan apapun itu dari segala nikmat, sehingga kita masih mendapatkan taufik pula untuk melaksanakan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim dan seorang mukmin dalam kondisi apapun. Tapi yang terpenting di situ adalah kesempatan kita. Taufik Allah Subhanahu wa taala yang mana menggerakkan kita untuk bisa mendapatkan kesempatan menuntut ilmu meskipun dengan segala kekurangan dan kondisi yang tidak mendukung saat ini. Hari ini sudah hari ke-15 dari bulan Ramadan, hari Jumat bulan Ramadan, tanggal 15. Alhamdulillah di Madinah sini masih belum kiamat. Alhamdulillah. Nggak tahu di tempat, kalau di Banyuwangi nggak tahu ya. Daripada bingung mikirin kiamat, memang kita harus perhatian, memang kita harus ingat, memang kita harus mawas. Tapi ada yang perlu kita perhatikan lagi, ada yang perlu kita harus waspada lebih lagi, adalah kiamat dari kita sendiri. Tiap-tiap masing kita itu punya kiamatnya sendiri, yaitu ketika malakul maut sudah diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput kita. Yang mana itu akhirnya nggak semua umat sebenarnya. Jadinya individu, setiap orang bakal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang itu nggak diramalkan, nggak ada kemungkinan ini nanti bulan Ramadan kapan, tahun berapa, 41 atau tanggal 15 Ramadan, Jumat dan sebagainya, nggak ada. Ad-Dukhan dan sebagainya nggak ada. Tiba-tiba kita. Jadi apakah kita sudah memperhatikan hari kiamat pribadi kita yang itu bisa datang sewaktu-waktu? Ada sih alamatnya. Ciri-ciri tanda-tanda bahwa kita akan meninggal segera itu ada dari orang-orang sekitar kita yang sudah mulai yang sudah meninggal. Dari kapan tahu? Semakin sering yang meninggal, semakin dekat yang meninggal, orang-orang terdekat di sekitar kita, itu sebenarnya sudah menjadi alamat yang pasti bahwa dalam waktu dekat kita akan segera menyusul. Semoga kita di antara orang-orang yang ketika dijemput Allah Subhanahu wa taala tadi dalam kondisi husnul khotimah, dalam keadaan kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Memanglah kita manusia pasti banyak khilaf ya, banyak salah ya. Khilaf dalam bahasa Indonesia ya. Banyak salah. Tapi semoga ketika kita nanti meninggal, kita enggak dalam keadaan melakukan kesalahan tadi. Jadi kita berusaha kurang-kurangilah kesalahan tadi. Maksiat lah. Ya, kita enggak memungkiri siapa sih yang enggak pernah bermaksiat. Semua orang pernah bermaksiat. Tapi kita bayangkan bagaimana kondisi kita ketika yang namanya kematian tadi menjemput, itu tidak pandang bulu apakah kita dalam keadaan siap atau tidak. Bisa jadi dalam keadaan yang tidak siap, justru malakul maut sudah mengancam kita. Nas'alullah husnal khatimah. Kita masuk ke pertemuan kelima saat ini. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan ini insya Allah pertemuan yang terakhir ya untuk bulan Ramadan ini, karena pekan depan kita sudah masuk ke 10 hari terakhir, yang mana kita sudah waktunya benar-benar mengencangkan ikat pinggang kita untuk mengejar malam Lailatul Qadar ya. Sekali lagi ini mumpung masih dalam masa pandemi, yang mana kalau mau iktikaf kan di rumah aja bisa. Jangan sampai yang tahun lalu
apa yang menjadi kealpaan tahun lalu menjadi kealpaan tahun ini lagi. Jangan sampai. Yang tahun lalu iktikafnya masih tanggal-tanggal ganjil, tanggal 21, 23, 25. Semoga tahun ini bisa semua setiap malam. Karena kita nggak tahu. Memang Lailatul Qadar turunnya di malam ganjil, tapi kita nggak tahu malam ganjilnya yang mana. Malam ganjilnya yang benar-benar 21 atau yang 20, kan kita nggak tahu, dilihat dari hari terakhirnya. Yang namanya juga iktikaf kan dihitung dari 10 hari, nggak colongan yang ganjil-ganjilnya aja. Itu dalam bahasa Jawanya urik ya. Jadi ini insya Allah pertemuan kita yang terakhir. Kita kemarin sudah membahas tentang bagaimana kita manage hati, manajemen hati, mengatur hati supaya ya kita sebagai seorang mukmin bisa mendapatkan apa itu yang dikatakan kebahagiaan. Karena memang orang yang beriman, orang mukmin dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang lapang, dada yang lapang, tidak terhimpit dari segala apapun itu hiruk pikuk dunia. Nah, ketika kita sudah beriman, kok ternyata masih ada rasa terhimpit tadi, rasa gundah tadi, rasa cemas tadi. Nah, mungkin ada beberapa langkah yang seharusnya ditempuh oleh seorang beriman, tapi belum ditempuh oleh kita. Kemarin kita sudah bahas apa itu saja yang bisa menyingkirkan rasa gundah gulana tadi sesuai dengan kitab dan sunnah. Saatnya sekarang bagaimana kita menguatkan lagi salah satu cara bagaimana kita lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta. Kita tahu, kita sering dengar orang-orang mengatakan seorang thalibul ilm itu harus berakhlak. Orang yang menuntut ilmu itu harus berakhlak, harus punya akhlak, punya adab dan sebagainya. Bahkan dikatakan mending belajar akhlak dulu sebelum menuntut ilmu. Jadi definisi dari akhlak tadi itu apa? Kenapa harus dituntut untuk berakhlak karimah? Kenapa? Kok sampai ada orang yang mengatakan mending orang yang tidak berilmu tapi berakhlak daripada yang berilmu tapi nggak berakhlak. Jadi sebenarnya akhlak tadi itu apa? Kita akan jelaskan di sini bagaimana kita berakhlak, dan salah satu contohnya kita akan mengambil dalam pertemuan ini, kita akan mengambil cara bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak ini, untuk memperbaiki akhlak ini. Inna bu'itsu liutammima makarimal akhlak atau masalihal akhlak. Aku tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak ini. Maksudnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyebarkan dakwah Islam untuk apa? Untuk akhlak yang baik. Padahal apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus dengan apa? Dengan Alkitab dan Sunnah. Rasulullah diutus dengan Al-Quran. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan sunnahnya, menyampaikan sabdanya, al-hadisnya. Lalu kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan liutammima makarimal akhlak? Maka yang perlu kita sadari, perlu kita pahami adalah akhlak tadi bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai dengan haknya dalam hal urusan sosial, bermuamalah. Bagaimana kita bersosial dengan Allah Subhanahu wa taala, bermuamalah dengan Allah. Ada ketentuan yang sudah diatur oleh agama ini, oleh Alkitab dan Sunnah. Begitu pula kita bagaimana bersosial, bermuamalah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syariat yang dibawa, dengan saudara sesama Muslim, dengan orang tua, dengan orang sekitar, dengan keluarga, dengan anak didik, dengan adik kelas, dengan adik, semua. Itu semua sudah ada aturannya. Masing-masing itu ada haknya. Masing-masing itu ada porsi bagaimana kita harus bersosial dengan sebaik-baiknya. Bagaimana menentukan porsi tadi? Yang dimaksud dari porsi tadi, kalau sesuai dengan porsinya berarti baik ya. Apa standar dari sebuah kebaikan tadi? Kita tahu kalau di Jawa itu ada unggah-ungguh namanya. Sopan santun dalam bahasa Indonesianya. Nah, apakah dalam agama kita menuntut bahwa yang dimaksud dari akhlak tadi adalah sopan santun yang sudah ditentukan oleh
orang-orang tua kita dari orang-orang Jawa, atau oleh orang-orang pendahulu kita dari orang-orang Indonesia? Tentu kita semua tahu, dalam agama kita semuanya diukur dari Alkitab dan Sunnah. Dalam segala aspek nggak ada yang membedakan. Dari itu urusan makan, dari itu urusan WC, itu dari urusan tidur, dari urusan mencari rezeki, sampai urusan dengan para pemimpin. Itu semuanya Al-Quran dan Sunnah sudah menentukan, sudah memberikan caranya, sudah memberikan arahannya, sudah lengkap dalilnya. Sempurna agama ini. Maka kita patut memberikan garis bawah, yang dimaksud dari akhlak karimah tadi adalah akhlak yang sudah diatur oleh agama kita, oleh agama Islam. Baik dan benarnya dihitung dari Al-Quran dan Sunnah. Apakah agama kita tidak memperhatikan? Jelas sangat memperhatikan. Itu nyatanya Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sabdanya juga, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna iman seseorang adalah yang akhlaknya paling baik. Jadi ketika kita tahulah syarat dari masuk surga atau masuk sempurnanya kita nanti mendapatkan ganjaran di akhirat kelak adalah dari kesempurnaan iman kita. Nah, lalu bagaimana kita akan mendapatkan kesempurnaan ganjaran tadi kalau iman kita nggak sempurna? Dan sedangkan kesempurnaan iman tadi dihitung dari kebaikan akhlak kita. Jadi nggak bisa dikatakan yang penting beriman tapi akhlaknya buruk. Lalu kita nanti akan bahas berikutnya ya, bagaimana dengan akhlak tadi. Apalagi sampai Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqal min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat ketika ditaruh di timbangan mizan ya, di hari kita menimbang nanti hisab ya, ketika kita dihitung amal kebaikan kita. Tidak ada yang lebih berat daripada husnul khuluq ketika ditimbang di hari penimbangan ya. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was shalah. Orang yang berakhlak karimah tadi, dengan akhlak karimahnya tadi saja, itu bisa mencapai derajat orang-orang yang selalu menjaga istiqomah keistiqomahannya dalam sholat dan puasa. Istiqomah sholat dan puasanya. Dihitung dari husnul khuluqnya saja. Tapi jadi apakah orang yang berakhlak karimah dia terus nggak sholat, nggak puasa sudah cukup? Tentu tidak. Karena akhlak karimah adalah memberikan haknya kepada siapapun ketika dia bersosial. Yang terutama adalah hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dia dengan syariat, otomatis berkaitan dengan syariat ya, dengan Allah ya, dan hubungannya dengan manusia. Yang mana semua itu ditentukan oleh agama. Bagaimana mungkin orang yang berakhlak karimah, orang yang akhlaknya baik tapi nggak sholat, nggak puasa? Itu nggak mungkin. Sedangkan kita tahu sholat, puasa, dan segala amal perbuatan kita yang berkaitan tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya pengetahuan kita tentang apa yang harus kita lakukan. Ada iklan sedikit ya, Afan ya. Tanpa pengetahuan apa yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin. Jadi orang kalau mau husnul khuluq dengan Allah Subhanahu wa taala ya harus tahu apa koridornya berakhlak karimah kepada Allah itu apa. Dan apa pedomannya? Siapa yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah sendiri. Berarti Allah yang Allah ajarkan. Berarti dari apa? Dari Al-Qur'an. Dan siapa dari manusia yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala sehingga tahu akhlak yang bagaimana yang baik di mata Allah supaya kita bisa berbuat baik kepada Allah? Ya Rasulnya ya, berarti ada pada hadisnya Al-Quran dan Al-Hadis lagi. Berarti itu apa? Ilmu. Berarti orang yang belajar akhlak karimah itu udah pasti dia akan belajar ilmu agama. Jadi sampai sini saja sudah jelas ya. Nggak mungkin orang kok berakhlak karimah tapi nggak berilmu, itu nggak mungkin. Jadi jangan benturkan itu kok orang belajar agama kok nggak berakhlak. Mending aku nggak usah belajar agama aja tapi yang penting berakhlak. Bagaimana bisa nggak belajar agama tapi nggak berakhlak, tapi berakhlak karimah? Bagaimana bisa?
Sedangkan untuk berakhlak tadi, sedangkan akhlak tadi adalah amalan yang tertinggi dari suatu tingkatan orang penuntut ilmu. Nah itu saja yang belajar agama saja belum sampai derajat husnul khuluq, kok bisa orang yang nggak belajar bisa husnul khuluq, bisa baik akhlaknya? Itu nggak mungkin. Maka di sini pertama ya, kita kan harus menjaga sosial yang pertama kali dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita menjaga sosial dengan makhluknya. Kita akan membahas dulu tentang bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin dari husnul khuluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berakhlak kepada Sang Maha Kuasa ini. Yang pertama adalah membenarkan setiap berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Tentunya ini berkaitan tentang syariat ya. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu dari Rasulnya. Kita meyakini bagaimanapun kondisi agama ini, bagaimanapun tuntutan agama ini, seberat apapun tuntutan agama ini, tetap dilakoni. Tetap diterima, tetap dilakoni, tetap ditompo dengan lapang dada. Nggak pilih-pilih. Ini Allah Subhanahu wa taala katanya rahmatan lil alamin. Kok syariatnya sulit? Kok syariatnya berat? Kok syariatnya nuntut ini itu, melarang ini itu? Katanya inna hada din yusrun. Katanya agama ini mudah. Kok ribet? Ini dilarang. Disuruh ini, disuruh itu. Kok nggak bebas aja gitu loh? Katanya kan la ikraha fid din, nggak ada paksaan untuk dalam agama ya. Yaitu semuanya konsekuensi. Bagaimana kita memilih suatu jalan, yang mana di ujung jalan ini akan ada suatu ganjaran yang sangat besar, sangat agung. Kok ya bisa-bisanya kita nawar jalannya. Ada konsekuensinya kok nawar sampai bermalas-malasan. Itu nggak mungkin sebenarnya. Orang akal sehat pasti akan tahu dari suatu tujuan yang baik, yang terbesar, apalagi yang nggak ada nilainya yang memadai di semua yang ada di dunia ini, itu secara nalar pasti itu nggak akan gratis gitu loh. Akan ada konsekuensi tuntutan dari itu semua, dari supaya kita mendapatkan balasan yang besar tadi. Salah satunya adalah bagaimana kita membenarkan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita yakini, kita terima. Wa ma asdaqu minallahi haditsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang lebih baik dari Allah, siapa yang lebih benar dari Allah Subhanahu wa taala dari ucapan? Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Dalam surat An-Nisa itu ya. Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala mengatakan, minallahi risalah. Suatu syariat, risalah yang dibawa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu turunnya dari mana? Dari Allah. Minallahi risalah. Risalah itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-balagh. Dan kewajiban bagi seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hanya menyampaikan risalah tadi. Risalahnya turun dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kewajiban Rasul? Menyampaikan kepada kita. Lalu apa kewajiban kita? Wa alaina at-taslim. Dan kewajiban bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah Subhanahu wa taala, tinggal taslim saja, pasrah. Pasrah aja sama Gusti Allah Subhanahu wa taala dari semua syariatnya. Bagaimana itu syariatnya? Meskipun ya seolah-olah berat ya. Kita berikan contoh. Dalam suatu hadis dikatakan idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum, apabila bejana kalian atau tempat makan kalian, tempat air kalian atau tempat apapun itu ya, untuk konsumsi kita, kok kedatangan kejatuhan laler, falyaghmishu kullah. Satu nih mencolok tek, mungkin kakinya doang atau kepalanya doang. Nah perintahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apa? Justru suruh mencelupkan semuanya. Tsumma yatrahu, kemudian diangkat, fa inna fi ahadi janahaihi shifa wa fil akhar da. Atau dalam riwayat yang lain, fa innahu yuqaddimus summa wa yuakhirus shifaa. Dalam satu hadis ini dikatakan bahwa apabila kita punya bejana nih, tempat minum atau tempat makan ya, kok kepenclokan laler, itu jangan makanannya yang dibuang, atau jangan langsung diusir lalatnya. Tapi apa sunnah dalam Islam? Sunnah dalam sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini
dicelupkan sekalian. Kenapa? Karena di salah satu, kemudian dibuang ya, jangan dimakan bareng ya. Karena di salah satu sayapnya itu ada penyakit, sisanya itu ada obatnya, penawarnya, penawar racunnya. Dan kita nggak tahu di sayap yang mana penyakitnya, di sayap yang mana penawarnya. Atau dalam riwayat yang lain, ketika pertama kali kecelup, itu dia menyebarkan racun. Yang berikutnya menyebarkan penawarnya. Hadis ini pernah disampaikan pada suatu forum yang lumayan terbuka di Indonesia ya. Dan yang perlu disesalkan di sini, kaum muslimin Indonesia justru malah menertawakan ini. Kok bisa? Lalat itu kan kotor. Sudah kena ya langsung dibuang, kok malah dicelupke meneh? Kok malah sekalian dimasukin? Ya tambah nyebar penyakitnya. Ya ini hadis ya. Dari segi kedokteran mungkin nggak masuk akal ya. Wallahu a'lam, mana bukan dokter, tapi mungkin secara nalar. Lalat itu kan mencoloknya kemana, kesana kemari. Dia mencolok ke mungkin kotoran hewan, kotoran manusia. Azakumullahu jami'an. Kan kotor ya, penyakit semua itu. Kok ketika mencolok makanan bukannya segera diusir dan dibuang tempat makanan yang ada di yang kepencolokan lalat, kok malah dimasukin semua. Kebiasaan kita kan kalau ada sirup nih kemasukan lalat dibuang semua kan, itu kan mubazir. Jadi sunnahnya ketika ada lalat celupkan semua sekalian, karena itu sudah secara langsung penyakitnya hilang, penawarnya langsung ada dari lalat tadi. Itu sunnah. Tinggal bagaimana kita menerima syariat ini. Dalam hal ini aja kok masa kita mau nolak. Ini mulai nanti orang-orang yang mengedepankan akal akan mulai berpikir, kok aneh sih syariatnya seperti ini. Ini akan dihitung bagaimana penerimaan kita kepada syariat yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Ini sunnah. Ini lalat ya, nggak tahu kalau nyamuk. Apalagi kecoa ya, nggak tahu kalau kecoa. Asan saranana langsung dibuang aja kalau kemasukan kecoa. Gila ya. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takunu minhum kamiqdari mil. Dalam suatu hadis diceritakan bagaimana kondisi kita nanti di akhirat. Rasulullah SAW menceritakan di akhirat kelak, matahari itu jaraknya dengan kepala manusia, dengan manusia itu hanya sejarak 1 mil. 1 mil ini ada yang menafsirkan yang dimaksud juga adalah 1 milnya di dunia ya. 1 mil itu berapa berarti? Jarak 1 mil saja. Ada yang menafsirkan itu hanya 1 celak mata. Kurang tahu. Yang penting itu adalah sorehnya hadis ini menjelaskan bahwa matahari itu begitu dekatnya dengan kita. Kita tahu dari ilmu sains ya, dari ilmu IPA, jarak matahari dengan kita itu berapa juta tahun cahaya. Sangat jauh banget. Itu aja udah kerasa panasnya. Itu aja sudah cukup bikin kita kering. Bikin kita kipas angin nyala seharian Banyuwangi ya, kipas angin ya, umat kipas angin ini. Kipas angin nyala seharian full sampai malam pun tetap kipas angin. Padahal nggak ada matahari ya. Sepanas itu, sejauh ini sepanas itu. Lalu bagaimana dengan matahari yang jaraknya cuma 1 mil? Deket banget. Bagaimana nalarnya? Tentunya ya orang yang dijemur saja, mungkin dari pagi sampai siang, mungkin sudah bisa pingsan gitu loh, kena matahari. Dia bisa langsung meninggal atau dehidrasi. Nggak sekuat itu. Lalu bagaimana dengan kondisi matahari di sejarak 1 jengkal, bukan 1 jengkal ya, 1 mil ya. 1 mil itu apa? Ukurannya itulah, pokoknya deket banget lah. Mataharinya deket banget. Ya langsung mati dong manusianya. Tapi kondisinya di situ adalah padang mahsyar, ketika kita sudah nggak meninggal lagi. Kita sudah ngantri di situ bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ribuan tahun menunggu antrian kita, jatahnya kita nanti akan masuk ke hari hisab. Secara nalar masuk akal nggak ini? Nggak masuk akal. Karena kekuatan manusia itu nggak akan kuat menghadapi panasnya matahari, apalagi sampai sedekat itu. Jadi mulai muncul nih orang-orang yang mengedepankan akalnya daripada syariat. Ketika ada dalil yang penting mikir dulu. Nah ketika gak masuk akal tolak dulu. Nah ini mulai di sini berulah nih orang-orang yang ahli akal ini.
orang-orang yang mengedepankan akal tapi sebenarnya nggak berakal juga. Bagaimana bisa urusan pencipta kok dikait-kaitkan dengan akhlak, yang mana akal, Afan salah ngomong. Yang berkaitan tentang akal, yang mana akal tadi juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala juga. Yang menciptakan akal kita untuk berpikir itu juga yang menciptakan suatu hal yang nggak masuk akal tadi, gitu loh. Ya akal kita terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan akal kita juga. Harusnya ya pasrah aja gitu loh. Semudah itu pasrah, tapi ternyata banyak orang yang ya gampang menolak gara-gara gak masuk akal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kondisi hari itu karena memang panasnya ya. Keringat satu orang tadi akan menentukan amalannya. Ada seseorang yang keringatnya itu cuma sampai mata kakinya. Keringatnya itu ngucur ya. Nah, saking banyaknya keringat tadi sampai setinggi mata kaki. Ada juga yang amalannya mempengaruhi keringatnya itu sampai ke betisnya atau ke dengkul. Sampai ada yang ke pahanya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada juga sampai di antara mereka yang sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri. Nggak masuk akal lagi. Katanya kan berhimpit-himpitan. Katanya kan satu tempat. Kok bisa yang satu cetek, yang satu tinggi? Seharusnya kalau memang keringatnya segitu, yang satunya di mata kaki, masa keringatnya naik turun gitu loh. Ya kalau dipikir-pikir ya nggak bakal nyambung. Ngapain kita mikirin ke sana? Yang tinggal beriman ya. Ada beberapa kabar yang memang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala khusus untuk memang supaya kita imani saja, nggak usah dipikir-pikir, nggak usah diutak-utak gitu loh. Ada yang memang di antara kabar tadi kita dituntut untuk mengamalkan, untuk menafsirkan kemudian kita amalkan. Yang bagian untuk hal-hal yang supaya kita beriman saja ya udah, pasrah aja. Itu salah satu konsekuensi kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngakunya beriman dengan Allah. Ya nggak hanya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, ada gitu aja, ada yang enggak, tapi beriman semua apa yang disampaikan sama Allah. Kita kan meyakini Allah itu maha mengetahui. Kita kan meyakini Allah itu maha mampu dalam segala hal. Kok giliran hal-hal yang nggak masuk akal gini kok gampang menolak? Bertentangan dengan logika gitu. Ini dari contoh-contoh yang gampang. Tentunya nanti akan ada juga contoh-contoh yang semakin jelimet. Apalagi berkaitan tentang asma Allah wa sifatuh. Berkaitan tentang asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Kenapa kok semakin ribet? Karena memang sampai di situ pun akhirnya banyak orang-orang yang sangat kita sesalkan ya, sempalan-sempalan yang nyempal dari Islam. Mereka bikin kelompok-kelompok sendiri yang menafsirkan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pemahaman mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Kapan akal mereka nyanda, itu mereka ciptakan sendiri pemahaman sesuai dengan akal mereka. Sebenarnya semudah itu, tinggal beriman saja, tapi ternyata banyak yang nyimpang. Itu yang pertama. Bagaimana kita membenarkan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Yang kedua, kita juga tahu menjalankan setiap perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Bisa itu perintah yang memerintahkan kita untuk melakukan atau perintah yang melarang kita, atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meninggalkan hal tersebut. Salah satu contoh di antara perintah yang sangat masyhur yang kita amalkan, insya Allah semuanya para pendengar Yayasan Saat ya, insya Allah semua mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga 5 waktu. 5 waktu ini sendiri sebenarnya yang bagi kita seorang mukmin itu gampang ya, cuma tinggal 5 waktu. Orang yang terbiasa ya. Tapi ternyata di antara kaum mukminin atau mereka orang-orang yang ada di kalangan kaum mukminin yang merasakan kesulitan dalam hal ini, merasakan hal ini bukan hal yang mudah. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, bahkan ini hidup di zaman Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna athqala salatin alal munafikin salat Isya wa salatul fajr. Wa salatul fajr. Salat yang paling berat atas munafik itu adalah salat Isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Kalau seandainya orang-orang munafik tadi tahu keutamaan yang ada pada salat subuh dan salat Isya, maka orang-orang munafik tadi akan datang kepada salat Isya dan salat subuh walaupun dalam keadaan merangkak, nggak bisa jalan. Ternyata ada kelompok orang yang mereka tinggal bersama kaum mukminin,
yang merasa berat dari sholat. Datang sholat berjamaah di masjid. Ya kita alhamdulillah orang-orang beriman insya Allah mudah ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang sifat seorang munafik. Orang munafik, ciri khas mereka adalah mereka merasa berat dari sholat subuh dan sholat isya. Jadi kalau di antara kita kaum mukminin ini yang mengaku beriman kepada Allah, beriman hari akhir, yakin bahwa kita akan menjadi penduduk surga, amin ya rabbal alamin. Kok sholat isya sama sholat subuhnya masih berat? Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mensabdakan hadis ini. Di antara ciri khas dari orang-orang munafik adalah mereka sulit atau malas-malasan dalam sholat isya dan sholat subuh. Emang sulit ya? Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabirah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian jadikan sebagai kesabaran dan sholat itu adalah sebagai penolong kita dalam kehidupan kita ya, kehidupan dunia ini, supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang layak di akhirat kelak. Kita menggunakan sholat dan sabar sebagai penolong kita. Istilahnya kita menjaga kesabaran kita dan menjaga sholat kita. Sabar dari semua musibah, sabar dari segala keadaan, dan kita selalu menjaga sholat. Nah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaha lakabirah. Nah dua hal tadi itu adalah hal yang besar atau hal yang berat. Illa alal khashiin, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk tadi? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk tadi adalah mereka yang mereka yakin bahwa mereka itu akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Jadi kehidupan kita di sini itu sebenarnya cuma kayak diawasin saja oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan tadi. Itulah orang-orang khusyuk. Itulah orang-orang yang khusyuk. Jadi ketika kita memang sudah punya keyakinan sampai akhir kiamat kelak, ya kita akan mudah saja melakukan itu. Karena kenapa? Ini semuanya demi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kenyataannya tetap ya berat ya. Berat ternyata. Contohnya ya seperti ketika menerima musibah, ketika kita kekurangan sesuatu, kita tertekan dari suatu hal apapun dalam kehidupan kita, kita dituntut untuk sabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya kita sudah sering dengar ya, surat ini juga disampaikan pada awal muqaddimah, awal-awal usul tsalatsah kan. Dalam satu surat Al-Asr dikatakan kita itu semuanya merugi kecuali mereka orang-orang yang beriman, beramal soleh dan sabar. Sabar dalam berdakwah, sabar dalam mendakwahkan kebaikan. Ya tentunya nggak mudah karena itu ada di qimahnya, puncaknya. Kita menginginkan sesuatu, kita dituntut bersabar. Kita mendapatkan sesuatu, kita dituntut bersabar. Apalagi ketika dihadapkan sesuatu hal yang nggak kita inginkan. Padahal sesuatu tadi ya bukan ulah kita, ulah orang lain gitu. Kadang-kadang kita agak berat di situ ya. Namanya sabar ya. Ya sulit ya. Kalau seandainya sabar itu mudah, maka ganjarannya nggak akan sebesar itu. Apalagi di masa-masa yang berat seperti ini saat ini ya. Keamanan sudah mulai terancam. Seolah-olah rezeki sudah mulai menyempit. Insya Allah kita nggak ada yang lupa ya bahwa kaidah orang tua dulu, obah mamah, orang yang gerak pasti akan dapat rezeki untuk makan, untuk kehidupan. Tapi ketika kita melihat sepertinya di zaman-zaman seperti ini seolah-olah rezeki itu mulai menyempit. Jatah makan kita itu seolah-olah berkurang. Meskipun kalau kita mau muhasabah ya, bisa jadi itu yang berkurang bukan rezeki makan kita sebenarnya, tapi rezeki beli baju baru atau buat jalan-jalan dan sebagainya ya. Tapi mungkin ada juga orang-orang di sana yang dengan musibah ini akhirnya mereka benar-benar merasa terhimpit rezekinya, bahkan mungkin sampai makannya agak lama, nunggu beberapa waktu akhirnya bisa makan. Ya itu semuanya insya Allah ada ganjarannya, insya Allah. Ketika dituntut sabar ya wis, insya Allah Maha tahu, yang nyuruhkan Allah. Itu yang memberikan semua, yang menjadikan itu kondisi semua itu semuanya Allah juga. Insya Allah nggak akan sia-sia, insya Allah. Berat karena ganjarannya memang besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat sebagai pelapang dada, sebagai tempat istirahat, sebagai hiasan. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku
dijadikan mencintai dari urusan dunia ini wanita dan parfum. Kemudian wa ju'ila qurratu aini, dan dijadikan sebagai penghias mataku adalah as-shalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan orang yang beriman menjadikan sholat adalah suatu hal yang bisa menjadikan pandangan itu menjadi lapang, pandangan itu menjadi segar. Qurratu ain, hiasan mata, lapangnya dada. Jadi ketika terhimpit dengan sesuatu musibah, sholat. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan demikian. Ketika Rasulullah mendapatkan musibah yang berat atau ujian yang berat, yang mana Rasulullah benar-benar merasakan itu adalah ujian yang memang berat bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sholat. Seperti ketika mau menghadapi perang Uhud, ketika mau menghadapi perang Badar, dalam keadaan kondisi umat yang memang tidak biasa, menghimpit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membebani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sholat. Jalan keluarnya sholat. Jadi justru dijadikan sholat itu sebagai yang melapangkan dada dari segala musibah. Kita ketika kepikiran ini, kepikiran itu, punya musibah ini, punya ujian itu, sholat, berangkat sholat. Semoga dengan itu bisa menjadikan hati kita lapang, karena ini kita mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan justru malah ketika kita dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan sulit, dengar sholawat. Ya, kalau di Banyuwangi kan tanda-tanda kita mau sholat, mau masuk sholat kan dengar sholawat Baitur Rahman ya. Dengar tilawah, dengar sholawat, lah wis tahrim maneh, wis sholat maneh, lagi wae bubar sholat duhur kok wis asar maneh. Lah barusan asar kok wis maghrib, barusan maghrib kok wis isya, kok cepet banget. Jangan sampai ya seorang beriman kok merasa justru malah terhimpit ketika datang waktu sholat ya. Jangan sampai, karena memang yang diperintahkan justru ketika kita sebagai seorang beriman menjadikan sholat sebagai yang dapat justru kita menjadi istirahat gitu loh. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Istirahatnya sholat. Istirahatnya sholat. Bukan berarti kayak di sekolah ya, isoma, istirahat, sholat, makan ya. Istirahatnya itu di sholat tadi. Kemudian akhlak kita, bagaimana kita berakhlak yang benar, yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita meyakini semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ada fakta yang benar meskipun tidak sesuai dengan logika. Yang kedua, kita mentaati semua perintahnya dan menghindari, meninggalkan semua larangannya. Yang ketiga adalah kita beriman dengan takdirnya. Sampai-sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan puncak dari sesuatu atau landasan setiap kebaikan, semua kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini adalah landasannya ketika apapun yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan pasti akan terjadi. Dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Sehingga ketika kita mau mengusahakan sesuatu kebaikan apapun itu, tanpa rasa khawatir akan tidak terjadinya sesuatu kebaikan yang kita inginkan, atau kita khawatir akan tertimpa sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena apabila sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi, itu tetap Allah Subhanahu wa taala yang menjauhkan. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, itu juga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan. Kita kehilangan atau kita tertimpa apapun, itu semua Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Insya Allah pasti ada hikmahnya. Ya kadang dalam kondisi sedih ya, dalam kondisi gundah atau dalam kondisi ya pikiran yang terhimpit ya, pikiran yang sempit, kadang peringatan ini sudah tidak membantu lagi ya. Ini kan takdir Allah, ini kan takdir Allah. Iya, oke, ini takdir Allah. Saya yakin ini takdir Allah, tapi hati ini tetap gondok, tetap kecewa, tetap sedih, tetap gundah gulana. Yaitu kondisi keimanan seseorang ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang dengan mudahnya dinasihati tentang Allah Subhanahu wa taala ketika tertimpa sesuatu, kamu sabar aja, ini semuanya sudah ada garisnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau imannya dalam keadaan lapang, imannya dalam keadaan naik, dalam keadaan dia sedang taat-taatnya, dengan mudah dia melupakan musibah tadi. Dengan mudahnya dia oke deh, lapang dada dia. Tapi ketika imannya dalam keadaan nurun, dalam keadaan terpuruk, jauh dari Allah, jauh dari Rabb-nya, sedang banyak maksiat yang dilakukan, kadang-kadang kesedihan itu tetap ada. Oke lah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok begini sih? Tapi kok gini sih? Tapi kok gitu sih? Tapi kok gitu sih? Ya semuanya itu pasti insya Allah ada hikmahnya, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua ketika mendapatkan musibah ini bisa lapang dada menerimanya.
bisa lapang dada menjalani setiap yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan sekitar 50.000 tahun sebelum diciptakan bumi dan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath tsamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku pasti akan menguji kalian dengan sesuatu. Minal khaufi wal ju', yang mana ujian tadi, sesuatu tadi itu bisa jadi dari sebuah rasa takut yang mencekam. Wal ju', rasa lapar yang sampai benar-benar bikin nggak bisa aktivitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang iman bagaimana Rasul? Abu Bakar, Umar kurang iman gimana? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalifatul Mukminin yang sudah dijamin masuk surga, kelaparan, diuji dengan rasa lapar juga. Wa naqsi minal amwal, kurang harta, kurang rezeki ya. Kurang harta di sini disebutkan kurang harta. Kita tahu para sahabat dulu hidupnya mereka nggak bergelimang harta. Mereka jangankan untuk menabung harta ya. Lah untuk makan hari itu saja mereka sampai kelaparan, itu menunjukkan bagaimana keuangan mereka, kondisinya harta mereka. Wal anfusi wath tsamarat, kekurangan yang memang segala hal yang memang itu kekurangan ya istilahnya ya. Kekurangan buah-buahan juga yang menghimpit lah. Wabasyiris sabirin, kata Allah Subhanahu wa taala, maka gembiralah, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersabar dari semua musibah itu. Alladzina idza asabathum musibah, yang mana orang-orang bersabar tadi ketika mereka mendapatkan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu hanya milik Allah, kita semua milik Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang akan mendapatkan kebahagiaan, balasan yang agung semua, salawatum min rabbihim wa rahmah, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah yang orang-orang mendapatkan hidayah. Ya, inilah kaidahnya ya. Ini kaidah kehidupan ya tentunya ya. Mungkin sulit, bagaimana kita menjalaninya saja. Bagaimana kita prakteknya, bagaimana kita menjadikan iman kita itu benar-benar selalu di atas, supaya ketika kita mendapatkan hidayah dan kaidah yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi, kita nggak keberatan untuk menjalankan. Ya masing-masing punya keberatan sendirilah dalam menjalankan ujian ini. Ini semua 3 poin yang sudah kita sebutkan adalah bentuk dari bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakini itu semuanya berkaitan tentang ilmu agama. Nggak mungkin kita akan berakhlak kepada Allah kalau seandainya kita nggak ada ilmunya. Maka tetap kita harus berilmu, tetap kita menuntut ilmu supaya apa? Tetap bisa berakhlak. Ini bisa langsung membantah orang-orang yang mengatakan yang penting berakhlak meskipun nggak berilmu, daripada berilmu tapi nggak berakhlak. Karena nggak mungkin orang yang nggak berilmu itu nggak mungkin berakhlak. Ini juga menasihati untuk orang-orang yang sudah menuntut ilmu yang sudah berilmu untuk selalu menghiasi dirinya dengan akhlak ya. Tadi akhlaknya tadi beriman, percaya dengan segala apapun kondisinya, mentaati segala perintahnya, dengan berarti ini yang sudah kita jelaskan di pertemuan pertama kita ya. Kita nggak cukup untuk beriman saja, tapi kita dituntut untuk beramal juga. Kenceng-kencengan amal, fastabiqul khairat. Nggak cukup untuk yang penting percaya saja, yang penting yakin, itu nggak cukup. Imannya seseorang yang penting yakin bahwa mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Sang Maha Penguasa. Udah itu cukup, imannya cukup sesuai dengan imannya Abu Bakar dan Umar. Itu pemahaman yang rusak. Itu pemahaman yang sesat. Kenapa? Karena dalam iman konsekuensinya kita dituntut untuk beramal. Salah satunya adalah itu bukti yang sudah kita sampaikan tadi, kita berakhlak kepada Allah, kita harus mengamalkan perintah-perintahnya, menghindari semua larang-larangannya. Bahkan Rasulullah SAW sampai sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Kurang alim ya apa Rasulullah SAW, tapi tetap beramal dengan keras, beramal dengan rajin. Begitu pula bagaimana kita menerima takdir, meskipun itu baik dan buruknya kita terima. Lapang dada dalam menerima. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat pada ana dan para pendengar sekalian. Jazakumullah khairan katsiran yang sudah bergabung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.